Halo, shalom teman-teman. Ya, saya senang banget ketemu kamu di video dan di channel saya ini. Apa kabar kamu? Sehat ya? Puji Tuhan. Dan kali ini saya mau bicara tentang organisasi Lucifer atau hierarki pemerintahan Lucifer. Ini adalah sambungan dari video yang lalu tentang Lucifer punya sekolah rahasia. Ya, sekali lagi, kenapa sih Kak kita perlu belajar tentang Lucifer? Karena mereka adalah musuh kita. Alkitab yang bilang. Dan untuk itulah kita perlu sekali tahu bagaimana strategi mereka, tingkah laku mereka, cara-cara mereka untuk menyerang kita. Ya, kira-kira gitu ya, kita perlu tahu. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bicara tentang, yaitu tadi ya, hierarki. Ternyata organisasi Lucifer ini ya tersusun dengan sangat rapi. Ya, dan strateginya itu punya strategi yang matang, yang jitu. Dia punya sekolah, dia punya agen-agen rahasia, dia punya strategi-strategi yang mau dipakai dan lain sebagainya. Jadi nggak main-main ya. Lucifer dan kerajaannya itu benar-benar serius untuk menyerang kita dan menjatuhkan kita. Nah, teman-teman, yang pertama dari hierarki pemerintahan atau organisasi Lucifer di tingkat utama adalah namanya Lucifer sendiri. Dia adalah majikan tertinggi dari segala kejahatan. Ya, iblis. Iblis itu adalah bapa pembohong. Ya, kalau kamu ngelihat orang kerasukan, lalu orang kerasukan itu ditanya-tanyain, kamu dari mana, kamu siapa, jangan terlalu percaya. Karena seringkali yang kejadian adalah semua perkataannya itu kebanyakan bohong. Pernah saya ngikutin doa pelepasan, orang yang kerasukan setan, setannya di dalamnya bilang, saya Lucifer. Wah, kita takut semua. Terus mereka ketawa ngakak-ngakak, ngerjain kita. Ya, iblis adalah bapa pembohong. Shh. Kamu suka bohong nggak? Sorry ya. Jangan suka bohong ya. Kalau kamu suka bohong, bapak kamu bukan Tuhan. Bapak kamu dia. Ada orang-orang yang suka bohong. Hari ini biar bertobat benar-benar ya. Karena bapak kamu adalah Tuhan, bukan iblis. Yuk, jangan suka bohong. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak, selebihnya dari si jahat, kata firman Tuhan. Oke, selanjutnya peringkat kedua dalam organisasi atau pemerintahan Lucifer ini, nomor 2-nya adalah di bawah Lucifer siapa? Namanya Rosa, yang disebut naga. Ya, mereka ini naga ini adalah lambang dari iblis ya, iblis. Naga ya, saya nggak tahu naga itu pernah ada atau tidak binatangnya. Saya sih setaunya tidak pernah ada, itu hanya mitos ya. Tapi dalam alam roh pasti ada karena Alkitab menulisnya ya. Naga itu adalah perlambangan dari iblis sendiri. Rosa itu seperti tangan kanannya Lucifer. Nah, teman-teman, gini, apa yang saya sampaikan ini, saya mau kasih tahu itu tidak ada di Alkitab ya, kecuali Lucifer ya, pasti ada. Dan Rosa segala macam nanti di bawah itu saya dapat dari informasi dari buku ini. Ya, ini adalah lepas dari cengkraman iblis dari Mukeni dan Kainaki, atau direbut dari cengkraman iblis. Dia bercerita bahwa liturginya seperti ini. Dan saya pun ketika membagikan ini saya pilih-pilih teman-teman, tidak semua ya. Ya, tidak semua, karena gini, kesaksian itu ya, penglihatan, kesaksian, nubuat itu tidak bisa disetarakan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Ya, karena masih berasal dari manusia dan lain sebagainya. Ya. Nah, teman-teman, yang selanjutnya Maria Marguela. Ya, sosok yang sering muncul dalam penglihatan dan mimpi. Ya, berperan sebagai Bunda Maria, itu ibu Tuhan Yesus yang menyamar. Ya, jadi dia nyamar seperti itu. Ya, jadi gini, mimpi itu ada yang dari Tuhan, ada yang dari setan. Ada yang dari
diri kita sendiri atau bunga tidur. Ya, mimpi dari Tuhan ada nggak? Ada. Yusuf dapat mimpi. Ya, siapa lagi? Yusufnya yang digoda Potifar itu, sama Yusufnya bapaknya Tuhan Yesus itu dapat mimpi. Ya, mimpi bisa dari Tuhan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab mendapat mimpi dari Tuhan. Ya, mimpi dari setan ada. Setan menyusup dalam mimpi kita. Bisa. Ya, itu seperti ya suara yang dari iblis lah ya, dalam pikiran kita, ya, dalam hati kita berkata-kata, itu bisa. Nah, apalagi mimpi dari bunga tidur itu bisa. Jadi kamu itu seperti punya kerinduan apa, terus mikirin terus ya, berhari-hari, terus masuk dalam mimpi, bisa nggak? Bisa banget. Itu bunga tidur, itu kebawa karena kita terlalu mikirin dan lain sebagainya. Nah ya teman-teman, hati-hati dengan mimpi-mimpi yang mungkin nggak jelas ya. Ukurannya mimpi itu bisa dari Tuhan atau enggak, itu satu, membawa damai sejahtera atau tidak. Yang kedua, itu adalah selaras dengan Alkitab atau tidak. Itu yang paling penting. Sebenarnya ada syarat-syarat yang lain. Kamu bisa menyaksikan 10 ciri-ciri suara Tuhan. Ya, bisa. Nah, teman-teman, yang peringkat setelah Lucifer, Rosa, Maria Marguela, ya. Lalu selanjutnya adalah ke-57 malaikat yang ada di sekitar Lucifer, yang menjadi penjaganya Lucifer, pengawal pribadi Lucifer. Ke-57 ini kata Mukendi dalam bukunya itu mukanya buruk banget, bentuknya buruk banget, mengerikan. Ya, lalu selanjutnya adalah roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Ya. Roh-roh jahat itu bisa roh kecelakaan, roh perzinahan, ya, roh kematian, roh yang jelek-jelek lah. Itu bisa ya. Jadi gini teman-teman, banyak banget nggak sih setan-setan? Banyak. Cuman tenang bos, jumlahnya lebih banyak malaikat Tuhan. Kenapa? Karena ceritanya gini kan, ketika dulu Lucifer masih di surga, Lucifer adalah seorang pemimpin pujian penyembahan ke Tuhan. Ya, lalu dia itu pengen jadi Allah dan ditendang oleh Tuhan ke dunia. Pengikut Lucifer berapa teman-teman? Lain tahu berapa jumlahnya? Jumlahnya sih tidak ada, tapi prosentasenya ada, yaitu 1/3 dari malaikat surga, bayangin, itu ikut ke Lucifer, jatuh ke dunia. Mereka jadi roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, menjadi penguasa sampai hari ini. Ya, tapi puji Tuhan kita masih punya Tuhan Yesus. Kita punya Roh Kudus, kita punya nama Tuhan Yesus berkuasa. Ya, dan tenang bos, 2/3 masih ada di pihak kita. Malaikat-malaikat yang baik bersama dengan ada bersama dengan kita, ada di pihak kita. Ya, itu ya teman-teman, kira-kira itulah hierarki yang ada. Ya, jadi kesimpulannya adalah Lucifer itu punya organisasi yang rapi, yang tertata rapi, ya, yang sungguh-sungguh, yang serius. Dia punya strategi yang bagus, punya bukan strategi yang bagus ya, lebih tepatnya mungkin strategi yang disediakan untuk menyerang kita. Lucifer juga menyediakan sekolah rahasia, ya, untuk melatih, mengajar, ya kan, sekolah Alkitab iblis dikatakan. Nah, jadi perlu waspada. Nggak perlu takut berlebihan. Ya, kalau kamu mungkin sedang nggak enak hati, ada beban yang berat, ya hati-hati ya. Merasa sendirian, merasa nggak berguna, hati-hati. Iblis bisa bermain di sana, bisa menyusup ke sana. Ada kata-kata mungkin, udah bunuh diri aja. Itu hati-hati ya. Nggak ada yang pedulin kamu, itu hati-hati. Itu dari iblis untuk menyeret kamu berbuat dosa, melakukan hal-hal konyol dan lain sebagainya. Kalau kamu sumpek, galau, berbeban berat, Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku. Doa, curhat ke Tuhan, sampaikan isi hatimu ke Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah sahabat sejati. Dia bersedia menolong kamu.
Oke, saya pikir itu teman-teman, supaya ini bisa menjadi berkat pengetahuan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.